Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah, NIM 1931084. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Public Relation, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Agung Fitra Haji MT. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian humas, tujuan humas, manfaat humas, jenis humas, dan tugas pokok humas. Baiklah, dengan penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian humas atau hubungan masyarakat. Secara bahasa, pengertian humas ini adalah suatu proses komunikasi strategi yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu maupun organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Nah, dengan kata lain, divisi Public Relation adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana komunikasi khusus dengan berbagai media dalam upaya membangun dan mempertahankan reputasi, citra komunikasi, serta hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi yang dengan publik. Nah, selanjutnya penjelasan tentang tujuan humas atau hubungan masyarakat. Di sini ada beberapa tujuan dari humas. Yang pertama yaitu meningkatkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dari publik dalam bentuk sarana prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Nah, yang kedua, menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga, melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Nah, selanjutnya yaitu membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada para pemimpin atau stakeholder dengan sasaran terjalinnya hubungan yang baik antara publik internal dengan publik eksternal. Selanjutnya yaitu memperluas jangkauan pelanggan yang terhubung untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu organisasi. Nah, selanjutnya ada fungsi humas dalam organisasi. Nah, menurut Edward L. Bernays ada beberapa fungsi humas. Di antaranya yang pertama, memberikan pemahaman kepada publik mengenai sebuah merek atau perusahaan. Yang kedua, melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Dan yang ketiga, berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap dan perbuatan dengan sebuah lembaga atau sebaliknya. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang manfaat humas atau hubungan masyarakat. Di sini manfaat humas itu ada beberapa bagian. Yang pertama, manajemen krisis, di mana semua organisasi pasti pernah mengalami masa krisis, sehingga dibutuhkan adanya persiapan dalam mengatasinya. Nah, yang kedua, identitas perusahaan, yang dimana staf humas bertugas menciptakan identitas perusahaan. Tugas ini sangat penting karena menyangkut semua aspek organisasi secara keseluruhan dan merupakan bagian paling penting dari semua jenis komunikasi dalam organisasi. Nah, yang ketiga, penerbitan desktop. Di sini yaitu humas sebagai penerbitan desktop sangat penting pada sebuah organisasi, dan organisasi zaman sekarang lebih memang membutuhkan operator komputer yang berdedikasi ketimbang editing profesional. Nah, yang keempat yaitu hubungan dengan pemerintah. Di sini beberapa organisasi membutuhkan humas bertugas untuk berhubungan dengan pemerintah, parlemen, dan para birokrat di instansi pemerintah. Dan yang kelima, public relation finansial. Di sini organisasi juga membutuhkan konsultasi humas yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasional bisnis sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya jenis-jenis humas atau hubungan masyarakat. Di sini jenis-jenis humas ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, customer relation.
Divisi humas menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar perusahaan, misalnya konsumen. Nah, yang kedua employee relation, yang dimana tidak hanya di luar perusahaan, humas juga wajib membangun komunikasi antara pemimpin dan bawahan. Nah, yang ketiga community relation, di mana bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak terkait, misalnya partner dan juga komunikasi tertentu. Yang keempat, government relation, yaitu menciptakan hubungan baik antara organisasi dengan pemerintah. Dan yang kelima yaitu media relation, yang dimana media ini berperan penting dan harus dijembatani oleh humas perusahaan, karena kebanyakan sumber citra perusahaan bersumber dari sini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang humas atau hubungan masyarakat, yang dimana ada pengertian, ada tujuan, ada fungsi, ada jenis-jenis, ada manfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.